Tergantung pada, kondisi kasus baru sebenarnya ya, meskipun kita sudah semakin confident bagaimana kita mengelola, eee, proses di jaringan jalan tol kita, terutama di rest area kita, kita akan pantau terus untuk, penerapan standar untuk, kesehatan, kemudian protokol, kita di Covid, baik di proyek-proyek yang sudah operasi maupun sudah konstruksi. Dan juga tahun depan kan kita cukup confident akan mulai dengan, layanan yang nirus sentuh ya, multi lane free flow sehingga harapan kita, kontak fisik antara kita dengan surrounding kita lebih bisa terkelola. Harapan kami juga bisa meningkatkan confidence dari para pengguna jalan tol untuk bisa menggunakan, jaringan jalan tol kita dengan aman. Nah ini, Sampai dengan saat kita oke. akan pantau terus ya. Baik, Pak Danang, sampai dengan saat ini apakah pemulihan untuk sektor ekonomi di, rest area begitu ya, untuk aktivitas ekonomi di sana juga sudah mulai kembali pulihkah begitu? Dan sejauh ini seperti apakah dampaknya dari kondisi, traffic dan lain-lain di jalan tol ini terhadap pendapatan untuk operator jalan tol sendiri? Gambarannya seperti apa nih Pak Danang? Ya, pada kondisi yang paling buruk kuartal kedua, itu mereka mengirimkan surat dan melaporkan bahwa pendapatan mereka berkurang hingga 75%, baik di operator jalan tol maupun di operator rest area. Nah, kondisi ini semakin membaik kuartal ketiga, tapi secara perusahaan mereka masih cukup berat ya menurut saya, dampak dari kondisi 6 bulan terakhir ini, sehingga kami sendiri di Kementerian PUPR kan sedang menyiapkan peraturan menteri yang mengenai stimulus yang bisa kita berikan kepada mereka, memberikan keringanan terhadap beberapa, persyaratan pengoperasian, tetapi bukan persyaratan keamanan. Dan juga kita memberikan relaksasi seperti misalnya untuk perpanjangan masa financial close di mereka, sehingga mereka punya nafas lah untuk bisa, mengelola cash flow mereka sampai akhir tahun, maupun, kita prediksi kita sampai ke tahun depan. Jadi, relaksasi ini sedang diproses internal di kami, dan Pak Menteri sudah memberikan blessing-nya mengenai, stimulus ini. Harapan kami dalam waktu tidak terlalu lama, Pak Menteri PU menerbitkan permen ini. Mhm. Kira-kira akan, artinya timeline-nya begitu ya dikejar ini stimulus ini kapan nih Pak? Dalam waktu tidak terlalu lama tuh artinya bisa langsung, terrealisasikan juga nih untuk teman-teman para pelaku, di jalan tol juga nih Pak Danang? Ya, harapan kami kuartal keempat ini sudah terbit ya, karena kan, beberapa yang mau mengajukan klaim misalnya, itu juga bisa mulai diproses di tahun ini. Beberapa badan usaha yang konstruksi, dia melakukan penundaan, untuk project completion, karena kita kan di dalam perjanjian pengusahaan jalan tol kita kan ada jadwal-jadwalnya. Mereka mengajukan, relaksasi untuk penundaan operasi, atau sebagian diantaranya melakukan relaksasi untuk financial close misalnya di pembiayaan pinjamannya mereka minta, keringanan. Juga untuk penghapusan denda dan, bunga untuk dana bergulir pada saat itu, untuk dana tanah ya yang bergulir itu kita lakukan proses-proses seperti ini. Nah ini yang harapan kami bisa berlaku efektif itu pada kuartal keempat ini, sehingga dengan demikian mereka bisa memproses untuk RKAP mereka di tahun 2021.